baru di kita, dan pemerintah semuanya, dokter anak dan lini-lini yang terlibat itu sedang kenapa ini mencari penyebabnya. Ya, kemudian gagal ginjal progresif ini ya itu disebabkan ya belum diketahui penyebabnya, ya ini masih kontroversi untuk katanya ada senyawa-senyawa kimia yang menyebabkan gagal ginjal tersebut. Nah, di sini kita harus tahu dulu, tidak semuanya kalau misalkan apa sih itu gagal ginjal ini jadi gagal ginjal, tidak. Jadi begini, kalau gagal ginjal itu yang pertama ya, anak ada gejala infeksi, misalkan dia demam, batuk pilek sebelumnya, kemudian sudah diperiksa dan terjadi penurunan volume buang air kecil, ya, kemudian tidak diketahui sebabnya. Nah, penurunan buang air kecil sendiri itu gimana sih dok, penurunan buang air kecil itu kapan anak kita dikatakan buang air kecilnya menurun ya? Ciri-cirinya gitu ya dokter? Iya, jadi orang tua, ayah dan bunda, sahabat gemilang ya harus tahu dulu kalau warna urin itu seperti apa bagusnya. Kalau warna urinnya pekat itu berarti anaknya dehidrasi. Nah, gitu. Yang baik itu warna urinnya tidak pekat, jernih kekuningan. Ya. Nah, kemudian untuk yang namanya diuresis, ya. Apa itu dokter? Diuresis itu adalah jumlah air kencing rata-rata per jam dalam berat badan. Misalkan beratnya 1 cc, beratnya 10 kilo ya. Nah, normalnya itu 1 cc per kilo per jam. Jadi misalkan kalau misalkan dia berat 10 kilo ya 10 cc 1 cc dikali 10 cc 1 cc dikali 10 ya dalam dikali 24 240. Oh, itu apakah ada perbedaan nih dokter dari yang kurus sama yang gemuk untuk pengeluaran dari urin itu sendiri dokter? Oh, tidak ada. Oh, nggak ada ya? Iya. Kalau penyebab pastinya itu sebenarnya apa sih dokter? Nah, ini begini, ya ini kontroversi juga ya. Untuk penyebab pastinya bermacam-macam ya. Jadi ini ada yang kontroversi inflamasi, terus kemudian, nah ini yang kontroversi juga ada pencemaran zat kimia berbahaya ya. Yang sekarang memang yang sedang diinvestigasi ya oleh pihak yang terkait. Nah, ini kenapa dicurigai? Karena setelah diselidiki, diinvestigasi, ternyata pada anak-anak yang mengalami gagal ginjal ini 74% didapatkan senyawa-senyawa itu. Seperti itu, makanya mungkin untuk regulasi, karena senyawa ini digunakan sebagai bahan pelarut pada sirup. Jadi makanya saat ini sedang diinvestigasi untuk pemeriksaan bahan-bahan sirup seperti itu sih. Cuman itu pihaknya yang terkait. Jadi untuk dokter sendiri belum mengetahui secara pasti gitu ya dokter? Ya, karena kemarin kan juga sempat viral tuh dokter, katanya itu karena penggunaan dari sirup yang bebas dikonsumsi gitu. Beritanya kan seperti itu kan dokter? Jadi ini masih dalam proses pencarian indikasinya tuh kenapa gitu ya dokter ya? Ya, masih diperkirakan seperti itu. Jadi memang ada beberapa sirup ya itu pelarutnya itu zat berbahayanya dia melebihi ambang batas. Nah, kemungkinan bisa disebabkan seperti itu juga. Cuman ya masih tetap dikonfirmasi. Nah, kalau untuk penjagaan dari gagal ginjal akut ini seperti apa sih dokter? Ya, yang penting untuk ayah dan bunda, sahabat gemilang FM ya. Yang pertama ya, ini biasanya kalau sekarang itu kalau anaknya demam, ibunya agak
takut ya. Dok, ini anak saya dikasih obat apa, terus anak saya harus seperti apa. Jangan takut ayah dan bunda ya. Kalau putra putrinya demam ya, yang pertama adalah berikan cairan yang cukup. Jadi minumnya harus cukup. Kemudian ya, pertolongan pertama bisa dikompres. Dikompresnya apa? Dikompres air hangat ya. Air hangat, bukan air dingin ya, apalagi alkohol ya. Jadi jangan, nggak boleh ya, apalagi buat anak kecil. Iya, dimandiin air dingin. Wah, jadi ini kompresnya air hangat. Kompresnya di mana? Bisa di dahi, di leher, di ketiak. Gitu. Yang ketiga, dipantau anak itu mengalami dehidrasi atau tidak, yang seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau warna urinnya pekat atau dia tidak kencing dalam 6 sampai 12 jam, itu harus dibawa segera ke dokter atau rumah sakit. Dan yang ketiga yang paling penting, nah kadang-kadang ada kebiasaan emak-emak ya beli obat sembarangan gitu. Nah sekarang ya sebaiknya apapun itu dikonsultasikan dahulu ke dokter pasti. Iya, betul. Kalau gejalanya sendiri itu apa dokter untuk yang anak kecil? Ya, untuk gagal ginjal ya. Jadi untuk gagal ginjal yang pertama sih yang bisa kita cek adalah anak itu ada riwayat demam atau tidak. Ada gejala infeksi seperti demam, batuk, pilek dalam 7 sampai 14 hari sebelumnya. Kemudian yang kedua, dilihat volume air kencingnya. Jadi kalau misalkan pakai Pampers yang biasanya dia 3-4 jam penuh, kok ini nggak ada ya? Kok nggak ada, malah nggak ada ya, harus dipantau. Terus yang ketiga, dilihat anaknya bengkak apa enggak. Di bagian apa itu dokter? Ya bisa di mata. Bisa di segala tubuh gitu ya dokter? Betul, karena kan pengurangan pengeluaran cairan. Seperti itu. Ada gejala lain gitu dokter? Ya, untuk gejala berat ya bisa menyebabkan dia sesak napas, kemudian kejang, penurunan kesadaran juga bisa. Ya, tapi yang paling penting, yang paling awal kita waspadai adalah buang air kecil. Yang tadinya ayah dan bunda sahabat gemilang, saya nggak pernah tuh dok buang air kecil anak saya, ya sekarang mulai dipantau. Jadi peran orang tua sendiri harus ini juga aktif gitu ya dokter, untuk pencegahan dari gejala-gejala gagal ginjal akut pada anak ini ya dokter ya. Ya, tentunya. Ngomong-ngomong nih dokter, kalau urin seorang anak itu yang sehat seperti apa sih dokter, bisa dijelaskan nggak? Ya, warna urin itu bisa menggambarkan penyakit ya. Jadi kita harus tahu dulu kencing anak. Jadi mulai sekarang bisa dilihat ayah dan bunda ya, kencing anaknya itu seperti apa. Kencing yang baik itu adalah jernih, kemudian kekuningan sedikit. Nah, tapi ketika warna urin itu agak merah, kemudian apalagi pekat, kemudian apalagi urin itu pekat berbau, nah berarti ada permasalahan di situ. Bisa dikonsultasikan ke dokter. Nah, kita akan lanjut sesaat lagi nih dokter. Dan buat Anda nih sahabat gemilang yang sekarang ini mau tanya-tanya seputar dari gagal ginjal akut pada anak ini, boleh gabung di WA 081578968968. Dan acara ini terlaksana berkat kerjasama Diskominfo Kabupaten Magelang, RSUD Merah Putih, dan Radio Gemilang. Kita akan kembali sesaat lagi, tentu masih di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Wah, makin sukses aja ini ibu bisnisnya. Iya dong Pak, sejak menggunakan aplikasi Jelajah Magelang, dagangan ibu laris, omsetnya pun meningkat. Aplikasi Jelajah Magelang? Aplikasi apa itu Bu? Aplikasi Jelajah Magelang merupakan salah satu aplikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang yang memfasilitasi dan juga menjadi rumah untuk para pelaku ekonomi kreatif untuk promosikan produk dan lain sebagainya. Untuk menggunakan fitur di aplikasi Jelajah Magelang tidak dikenakan biaya apapun. Ayo, bagi pelaku ekonomi kreatif, manfaatkan aplikasi Jelajah Magelang.
Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Kejadian yang masif. Wah, makin sukses aja ini ibu bisnisnya. Iya dong Pak, sejak menggunakan aplikasi Jelajah Magelang, dagangan ibu laris, omsetnya pun meningkat. Aplikasi Jelajah Magelang? Aplikasi apa itu, Bu? Aplikasi Jelajah Magelang merupakan salah satu aplikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang yang memfasilitasi dan juga menjadi rumah untuk para pelaku ekonomi kreatif untuk promosikan produk dan lain sebagainya. Untuk menggunakan fitur di aplikasi Jelajah Magelang tidak dikenakan biaya apapun. Ayo, bagi pelaku ekonomi kreatif, manfaatkan aplikasi Jelajah Magelang. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Sobo yang nomor 3 ya. Yang kedua Loh, Dek, kok belum mandi? Katanya mau sekolah. Iya, kan sekolahnya daring nih, ngapain harus mandi? Meskipun cuma di rumah, pembelajaran daring alangkah baiknya diawali dengan hal-hal yang membuatmu tetap terjaga semangatnya. Salah satunya dengan mandi pagi seperti hari-hari biasanya kalau kamu berangkat ke sekolah itu. Kenapa nggak kepikiran ya, Mi? Tuh kan. Ya udah, aku mau mandi dulu. Habis mandi ganti baju, dandan, sarapan, siap deh semangat belajar meskipun daring, tetap menyenangkan dan gak bosan. Pintar, anak mami. Pandemi COVID-19 menuntut semua lembaga untuk menggunakan sarana digital dalam segala kegiatannya. Pembelajaran daring melatih siswa untuk memecahkan berbagai masalah, menumbuhkan pemikiran yang kritis, holistik, lintas disiplin dan kreatif. Mari menciptakan pembelajaran daring yang inovatif antara pengajar dan siswa yang penuh semangat dan menyenangkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. 3 ya Mbak berarti ya. Oke, Ada 2. ini keren kalau diposting. Halah, meng dodol dawet wae posting barang. Nopo to kowe iki ae deloken dodol dawet wae foto, share kowe enak-enak. Ya aja ngono to. Lah, dhewek iki lak geng ngrintis usaha to. Halah, pamer HP anyar wae, cekrek, posting. Sebel aku ndeloke. Heeh, dume HP-ne anyar bendino ngono kae. Padahal dawete ya ora legi. Geton aku tuku jokno aku wingi le tuku jaluk rego miring. Dadi ra kelarangan. Lah, kuwi mbok yo dibantu, nek kurang enak yo digenai apik-apik. Lah le tuku njaluk kontingan kok mbok yo didukung. Kok le enak men. Justru awak dhewe malah kudu melu bantu posting ke timbang paketane entek menggo pitnah kanca. Ya kono ben dosa dhewe. Alah, jaman pageblok kaya ngene akeh wong sing kelangan gawean, terus nyoba ngrintis usaha cilik-cilikan. Ya mbok didukung, ora rugi kok. Ayo, dukung teman kamu yang sedang merintis usaha. Jangan nyindir, jangan nyinyir. Hai Ki, selamat datang di Magelang. Akhirnya ya nyampe juga. Iya nih. Duh, capek banget nih aku. Ya udah yuk istirahat dulu. Udah aku bookingin hotel nih. Wah, di Magelang sekarang hotelnya keren-keren ya. Iya, bener banget. Tinggal pilih aja mau nginep di mana. Karena hotel dan penginapan di sini tuh udah banyak. Ini bisa menambah pendapatan daerah melalui pajak hotel. Dan pastinya pajak hotel untuk membiayai pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, hotel dan penginapan harus bayar pajak dong ya? Ya harus dong. Segera bayarkan pajak hotel, penginapan, losmen, dan homestay Anda sebelum jatuh tempo. Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, internet banking, dan kiris bank jateng atau dapat dilakukan di toko modern dan e-commerce terdekat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 96,8 FM Radio Gemilang.
Ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Oke, Sobat Gemilang, masih bersama saya Kalista Absari yang kali ini temani Anda tentunya di program Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah. Dan kali ini bersama RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Dan kita masih bersama narasumber kita. Ini ada Dr. Resa Gratia, spesialis anak. Halo dokter, masih di sini ya dokter? Masih Mbak Kalista, Masih semangat juga dokter? semangat tentunya. Oke, kita masih bahas gagal ginjal akut misterius pada anak nih. Kalau untuk anak yang demam, itu sebenarnya apakah ada waktunya untuk ke dokter, dan kapan ini anak harus ke dokter? Ya Mbak Kalista, ayah dan bunda, sahabat Gemilang, ya kalau anaknya demam jangan panik dulu. Ya kadang ada emak-emak yang panik banget nih, langsung bawa ke rumah sakit ke IGD ya. Waduh, jangan dulu ya. Gini ayah dan bunda, yang pertama kalau anak demam kapan dibawa ke dokter? Kalau demamnya itu tinggi, tidak turun-turun sampai 39 lebih. Oke. Ya. Kemudian anak disertai tidak mau makan dan minum. Ya, dilihat juga tadi kan sudah dibahas kencingnya seperti apa, ada tanda-tanda dehidrasi ya, karena kalau demam harus diimbangi dengan intake cairan yang cukup. Kemudian yang ketiga, kalau anak demam disertai dengan kejang. Ya, karena itu bisa kejang demam atau penyebab lain ya. Jadi kalau ada kejang, anaknya demam, ya jangan didiemin di rumah, segera dibawa ke rumah sakit. Kemudian kalau anak itu demam, kalau bayi ya tentunya kalau bayi kurang dari 3 bulan ya, itu harus segera konsultasi ke dokter. Ya, kalau bayi itu dia tidak mau minum, terus menyusuinya kok lemah ya, dan gerakannya tidak seperti biasanya. Dan kemudian kalau misalkan ada demam disertai nafasnya yang cepat, sesak, kemudian kuku tangannya biru, kemudian disertai kita tahu ya ayah bunda itu di kepala ada namanya ubun-ubun. Nah dilihat itu ubun-ubunnya anak ya kurang dari 18 bulan itu masih teraba ubun-ubunnya. Nah kalau ubun-ubunnya cekung itu berarti anaknya hati-hati dehidrasi. Kalau ubun-ubunnya cembung, nah dievaluasi, bisa anak demam, bisa cembung, bisa. Cuman hati-hati kalau anaknya itu muntah, malas minum, atau dia tertidur terus. Seperti itu. Kalau seperti itu ya jangan ragu, langsung dibawa segera konsultasi. Ya. Nah, dokter, jadi dehidrasi itu juga bisa menyebabkan si anak ini pemicu dari demam itu sendiri ya dokter? Ya, jadi dehidrasi itu akibat dari demamnya. Karena apa? Pada posisi demam itu intake cairan kan meningkat, ya harusnya kebutuhan cairannya. Nah ada kadang-kadang kalau anak demam itu kan males ya, jadi dia minum aja susah, kadang dia makan nggak mau. Ibunya apa ayahnya kadang yaudah nggak apa-apa. Nah lama-lama anaknya itu kekurangan cairan sehingga menyebabkan dehidrasi. Jadi yang bahaya justru bukan demamnya, dehidrasinya itu. Seperti itu. Apakah kalau seperti itu yang berkelanjutan ini bisa menyebabkan penyakit yang lebih parah lagi dokter? Ya, jadi kalau dehidrasi berkelanjutan tidak ditangani dengan baik ya justru bisa juga menyebabkan gagal ginjal. Nanti ujung-ujungnya bisa ke sana. Seperti itu. Nah, sahabat Gemilang, buat Anda nih yang kepengen tanya seputar dari gagal ginjal akut pada anak ini, bisa sekarang juga WA di 081578968968. Dan dokter, ini sepertinya sudah ada yang bergabung nih, pengen bertanya seputar dari gagal ginjal akut nih. Dari Ridwan yang ada di Magelang. Dokter, gagal ginjal akut pada anak ini kenapa nih menjadi kejadian yang masif?
Dulu apakah sudah pernah terjadi seperti ini? Mengingat obat sirup ini sudah lama dikonsumsi oleh anak. Namun kenapa masifnya itu baru-baru ini aja, dokter? Nggak bisa dijelaskan, dokter Reza? Ya, begini ya. Untuk penyebab pastinya 100%-nya itu sedang diinvestigasi. Oh, oke. Ya, itu baru dugaan dari data-data epidemiologisnya, ya, dari data-data investigasi. Jadi bukan yang ini penyebabnya ini, bukan ya. Nah, kejadiannya ini sebenarnya untuk di luar negeri sudah ada ya. Kemudian untuk di Indonesia ini ya, itu mulai meningkat bulan September, mulai meningkat. Kemudian bulan Agustus, kemudian dia mulai meningkat drastis di bulan September. Oke. Nah, kenapa sih dok? Wong dulu juga udah ada obat sirup nih dulu kok baru sekarang nih boomingnya ya. Ini kan baru praduga ya. Jadi setelah diteliti nih oleh pihak terkait dengan kejadian seperti ini, pihak terkait meneliti anak-anak yang terkena penyakit ini, diteliti apa saja obat yang diminum, bagaimanakah riwayat penyakitnya sebelumnya, ya. Nah, didapatkan ternyata ada kontaminan. Itu. Nah, kontaminannya itu karena gini, obat itu kan ada prosedur resminya ya, ada indikasi pencairnya itu harus ambang batas sekian. Ternyata itu naik berpuluh-puluh kali. Ya, jadi otomatis di situ diselidiki. Nah, setelah diselidiki, diteliti kandungan yang ya etilen glikol dan dietilen glikol itu dia ternyata mempengaruhi metabolisme sel-sel. Ginjal, kemudian sistem saraf pusat juga dipengaruhi. Nah, itu dari data epidemiologisnya seperti itu. Oke, untuk Mas Ridwan yang ada di Magelang, semoga jawaban dari Dr. Reza Gratia ini bisa mewakili atas pertanyaannya ya. Lanjut lagi nih dokter, dari Lastri yang ada di Wonosobo. Dokter, bagaimana nih prosedur obat itu diberikan oleh rumah sakit ya, terutama untuk obat sirup setelah kasus ini terjadi? Monggo Dokter Reza. Untuk obat-obat sirup ya, yang pertama kita mengikuti aturan pemerintah, ya. Kemudian kita mengkaji apakah obat ini aman atau tidak sesuai dari pengumuman yang di-list oleh BP POM. Kan sudah ada tuh daftar obat-obatnya ya. Nah, untuk obat sirup tentunya itu harus dengan resep dokter kalau di rumah sakit, ya, tidak bisa dibeli sembarangan. Kemudian untuk obat sirup apa, ya, kalau obat itu baik dan tidak ada kandungan atau dia aman digunakan di dalam daftar itu, ya, kita gunakan. Tetapi ketika daftar obat itu ternyata kan ada, ini kabarnya agak heboh juga ya, ada beberapa perusahaan farmasi. Nah, itu tentu kita tidak menggunakan dan obat itu sudah ditarik. Gitu. Tapi kita yang gunakan yang memang sudah kita gunakan, sudah diteliti, sudah dilakukan pemeriksaan laboratorium yang benar-benar sudah aman. Jadi yang nggak ada di list kemarin gitu ya dokter ya? Iya, so mama udah, karena mama yang milenial nih udah pinter, dia udah punya listnya. Ya harusnya seperti itu ya dokter ya? Iya. Dokter, Kalista mau tanya nih, apakah gagal ginjal pada anak ini bisa disembuhkan dokter? Ini yang jadi pertanyaan sahabat gemilang tentunya. Pasti ada pertanyaan kayak gini. Monggo deh dijelaskan Dokter Reza. Sebenarnya gini, gagal ginjal itu masih umum ya. Ada gagal ginjal akut, gagal ginjal kronik. Nah, kalau gagal ginjal akut tergantung penyebabnya. Kalau penyebabnya dia shock atau dehidrasi, itu tangani dulu penyebabnya, dehidrasi atau shocknya. Kalau dia penyebabnya infeksi, ya diobati dulu infeksinya. Ya, menyebabkan. Atau kalau misalkan ini kan lagi marak dengan obat sirup yang mengandung pencemaran ini. Nah, itu sudah ada dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, sudah ada tata laksana untuk pemberian antidotumnya. Jadi ya, kita sudah punya tata laksana. Kalau memang kondisi anak itu baik, respon ya
mungkin ada harapan untuk sembuh. Oke, jadi seperti itu ya dokter. Iya. Nah, selain memperhatikan dari obat-obatan ini dokter, apalagi yang harus diperhatikan untuk orang tua ini untuk mencegah gagal ginjal pada anak? Apakah dengan vitamin-vitamin untuk anak ini juga berpengaruh dokter? Ya, jadi untuk mencegah gagal ginjal pada anak, yang pertama ya, karena ini banyak ya kasusnya akhir-akhir ini anak mengalami gangguan ginjal. Nah, yang pertama harus menerapkan pola hidup sehat. Nah, kalau pola hidup sehat kalau di kita gampang, olahraga teratur dan sebagainya. Nah, kalau anak-anak itu gimana? Jarang tuh? susah ya, Nah, susah ya kalau suruh olahraga, apalagi kalau- belum paham tentang olahraga itu juga manfaatnya betul. apa gitu dokter. Nggak ngerti mereka. Nah, yang pertama kita hindari dulu pola makan ya. Oke. Kita lebih selektif lah terhadap jajanan-jajanan. Ya kalau tidak jelas, misalkan mengandung pewarna, kan ada yang sampai misalkan ya pewarnanya terlihat sekali, terus kemudian tidak jelas, ya sebaiknya dihindari. Kemudian anak itu harus minum banyak air putih. Oke. Ya, jadi minum air putih yang banyak sesuai kebutuhannya ya. Kemudian makan sayur ya. Anak-anak kan susah nih makan sayur. Nah, sekarang ini apalagi vitamin kan belum apa ya, belum resmi lah untuk keluar ya. Jadi dari mana dok, terus anak saya vitaminnya nih kalau gini kan biasanya mama ya selain sediaan sirup ya tentu dari vitamin alami. Dari mana ya, dari sayuran, dari buah-buahan, itu yang paling penting. Oke. Nah dokter, kalau anak ini mengkonsumsi vitamin dalam jangka panjang, ini apakah aman dok untuk ginjal itu sendiri? Ya, vitamin itu tergantung dosisnya. Kalau dia sesuai dosis dan indikasi tidak apa-apa. Ya, asalkan tidak berlebihan. Itu. Jadi kalau dia sesuai dosis indikasi, misalkan anaknya makan banyak, terus tidak ada masalah untuk kenaikan berat badannya, nafsu makannya pun lahap, jadi tidak ada indikasi untuk pemberian vitamin kalau dengan kondisi seperti itu. Jadi ya kalau sesuai indikasi, sesuai dosis ya insya Allah aman. Oke. Nah dokter, kalau penanganan gagal ginjal akut pada anak ini sebenarnya seperti apa sih? Ya, secara awam ini ya untuk penanganan gagal ginjal sendiri, kalau memang penyebabnya karena cemaran itu, yang pertama kita ya harus diagnosis dulu memang ya pasti atau tidak karena cemaran ini ya. Nah, itu ya harus ada ditanyakan riwayatnya, dia meminum cemarannya ya 10 jam sebelumnya atau kurang dari 10 jam, kemudian nanti dicek kadar darahnya ya, terus baru dilakukan pemberian, dicek laboratorium fungsi darah, fungsi ginjal, fungsi hati, kemudian faktor pembekuan dan sebagainya, kemudian ada di situ juga di pemberian antidotum. Nah, seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih dokter dari Santi yang ada di Muntilan. Kalau obat puyer, ini katanya lebih aman ya dokter dari obat sirup. Bener gak sih dok? Ya, sebenarnya bukan masalah lebih aman ya. Jadi saat ini yang bisa kita lakukan adalah dengan lagi maraknya untuk maksudnya gini, pemerintah masih meneliti ya berbagai produk sirup ini banyak ya, ribuan ya. Jadi banyak. satu-satu diteliti ya. Nah, untuk penggantinya ya bisa dilakukan sediaan lain. Jadi bukan berarti lebih aman atau tidak. Selama obat sirup itu tidak ada, maksudnya tidak menggunakan cemaran dan dia pelarutnya kan itu standarnya mereka ya, secara itu aman, secara standar, menggunakan standar yang benar, saya rasa aman. Ya. Nah, obat puyer itu digunakan untuk alternatif ketika obat sirup ini tidak ada. Misalkan paracetamol ya, kemarin kan gegernya kan paracetamol nih. Ya, nah ya sudah kita gunakan obat peroralnya apa nih selain sirup, ya sudah digunakan bentuk puyer. Alternatif Alternatif gitu ya, lainnya. Oke.
Oke, sahabat Gemilang dan Dokter Reza, kita akan kembali saat lagi. Dan diingatkan juga untuk sahabat Gemilang, RSUD Merah Putih ini berada di alamat Jalan Jalan Magelang Jogja, kilometer 5, Danurejo Mertoyudan Magelang. Dan RSUD ini sudah beroperasi sejak 2020 ya dokter? Iya, 2020. Oke, dan sahabat Gemilang buat Anda yang pengen tanya-tanya seputar dari gagal ginjal akut pada anak ini, bisa sekarang juga join di WA 081578968968. Dan acara ini terlaksana berkat kerjasama Diskominfo Kabupaten Magelang, RSUD Merah Putih, dan Radio Gemilang. Dan kita lanjut kebersamaan kita sesaat lagi, tentu masih di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Wah, weekend nih. Enaknya ngapain ya? Goes yuk. Ayo. Ada pertanyaan Siapa lagi takut? ya? Oke. Ada, masih ada, siap-siap dulu tapi ya. buat season terakhir. Aku mau bersepeda dulu ya. Walah, Boleh. sepedanya biar aman, gunakan isyarat. Pasti Bu. Syaratnya kalau belok kiri, tangan kiri lurus, jari diarahkan ke kiri. Belok kanan, tangan kanan lurus, jari diarahkan ke kanan. Kalau ada lubang, tangan kanan turun, dengan jari telunjuk diarahkan ke bawah jalan Bu. Gitu kan? Masih ada lagi. Kalau berhenti, tangan kanan diangkat ke atas sampai jari dibuka. Kalau mengurangi kecepatan, tangan kanan Disuapin juga menaik terasa turunkan juga nggak jari. mau Jo. Dan yang terakhir, untuk mempersilahkan mendahului, yaitu tangan kanan diturunkan, jari dibuka sembari diayunkan ke Jadi kalau depan kayak dan gitu itu belakang. berarti yang pertama adalah olahannya, Bersepeda juga ada bentukannya. syaratnya ya Bu. Nah, bentukannya kayak hal gitu yang menarik mungkin. Dambaan semua orang. Nah, keburu mau berangkat memang. Hari cuma Mama udah bentuk siap stop ini. di sana sudah. Makan mama toh. Oh, Periksa di kalau dokter kandungan. Jadilah Ma, supaya anak kita terus hidupnya apa yang dia sehat, suka tidak misalnya suka terkena puding ya. stunting seperti yang Kan? sekarang Dia banyak udah dibicarakan bentuk itu loh. bentuk lagi Stunting dasar pudingnya. merupakan kondisi tumbuh Nanti kembang dia anak bisa yang dari terganggu bawah, akibat dari gizi bawah, buruk, masukin aja infeksi pudingnya. berulang Nanti dalam dia waktu bisa yang lama, dan psikososial Apa kalau anak dia yang tidak misalkan seimbang. Anak suka stunting tinggi badannya kayak tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan WHO makaroni ya, tentang makaroni standar futsal apa pertumbuhan gitu anak. ya sudah, Stunting masukin aja tuh dapat brokolinya dicegah dengan dipotong-potong, memberikan nutrisi sehat dan gitu. berimbang yang diawali dari 1000 hari pertama kehidupan. Sukanya apa? Kan Berikan ASI eksklusif selama apa ya? 6 Yang bulan tambahkan dan dong. berikan ragam makanan tambahan Iya. selama 6 bulan. Nah, Serta berarti kan berikan bisa ASI makan sampai bener anak dulu usia kenapa 2 bisa tahun. makannya. Selalu menjaga Dia nggak kebersihan suka lingkungan makannya. dan merevitalisasi Apa pos punya kesehatan batu ibu dan lain, anak juga sekunder, merupakan pencegahan stunting. atau, Dan jangan lupa di era ya pandemi ini, COVID-19 seperti sekarang ini, kita harus selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Mari bersama kita cegah stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten atau dia Magelang. trauma karena pernah bentuk anak dipaksa dan sebagainya. Bu Ani, itu Randy nangis kok didiemin toh? Biarin aja mbak, wong anaknya ngeyel dari tadi main bola di teras, dibilangin susah, yo tak cewer. Gini loh Bu, hati-hati berbuat kasar terhadap anak. Pemerintah dalam Undang-Undang 17 tahun 2016 sudah mengatur bahwa ada penambahan hukuman bagi pelaku kejahatan pada anak. Di antaranya pidana mati, pidana seumur hidup, serta pidana berupa pengumuman identitas pelaku. Nah, kita sebagai orang tua wajib memenuhi hak perlindungan anak, hak mendapat hidup layak, hak pendidikan, makanan yang bergizi, sehingga mereka akan menjadi generasi penerus bangsa yang mampu berperan dalam memajukan bangsa kita ini. Iya juga ya mbak, tapi saya tuh gemas dilarang kok ngeyel. Bu, anak-anak tidak bisa kalau cuma dilarang tanpa diberi awasan serta pengertian tentang resikonya. Misal, nanti bolanya bisa kena kaca, terus pecah dan sebagainya. Oke lah mbak kalau begitu, makasih ya mbak infonya. Kabupaten Magelang Layak Anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Bangun. Tuh, apaan sih mbak? Ganggu aja. Mau sampai kapan kamu tidur? Diurus tuh pajak kendaraan motor kamu. Duh, aku males mbak, soalnya Samsat kan jauh. Hei, gak usah jauh-jauh. Ke Pemkap Magelang aja. Deket tuh sama rumah kita.
pengampunan pajak kendaraan bermotor di lingkungan kantor pemerintah Kabupaten Magelang. Bertempat di parkiran pemerintah Kabupaten Magelang, melayani PUPKB 1 tahunan, persyaratan KTP, SIM, KK, dan paspor. Buka setiap hari Kamis dan Minggu pertama awal bulan, jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Masih ada ikuti jam 9 Jagungan dan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Sembilan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Oke, Sobat Gemilang, masih barengan Kalista Apsari dan Dr. Reza Gratia, ini spesialis anak di RSUD Merah Putih. Dan perlu Anda ketahui, RSUD Merah Putih ini berlokasi di Jalan Magelang, Jogja, kilometer 5, Danurejo, Mertoyudan, Magelang. Oke, dokter, kita balik lagi nih ke pertanyaan lagi seputar gagal ginjal akut yang terjadi pada anak ya. Nah, dokter, sebenarnya pertolongan pertama saat anak mengalami gejala gagal ginjal itu seperti apa sih, dokter? Ya, jadi gini, kita pastikan dulu itu gagal ginjal atau tidak. Oke, ya. kenalinya seperti apa? Iya, yang pertama dia ada gejala infeksi 7-14 hari sebelumnya, misalkan batuk, pilek, demam, diare, kemudian ada penurunan volume buang air kecil atau bahkan tidak buang air kecil, anak itu lemas dan sebagainya. Yang pertama dilakukan adalah bawa segera ke rumah sakit, ya. Nah, nanti kan di rumah sakit itu akan dicek macam-macam. Dia dicek fungsi ginjalnya, darah dan macam-macam. Nah, nanti di situ cari tahu apakah anak itu misalkan minum obat apa sebelumnya, atau misalkan dia ada dehidrasi sebelumnya. Nah, ya intinya kalau misalkan menemukan gejala itu seperti itu ya, jangan didiamkan di rumah, tapi segera bawa ke fasilitas kesehatan. Dibawa ke RSUD Merah Putih boleh. Oke, jangan lupa ya di Jalan Magelang Jogja kilometer 5 Danurejo Mertoyudan Magelang. Dicatat. Oke. Dokter, ini ada pertanyaan lagi nih dari sahabat Gemilang yang gabung di 081578968968 dari Nyip yang ada di Magelang. Dokter, apakah gagal ginjal akut pada anak ini bisa menular? Oke, monggo silakan Dokter Reza Gratia, spesialis anak, untuk menjelaskan jawabannya. Oke, terima kasih Mbak Nyip apa Mas Nyip ini? Lebih tepatnya saya kurang tahu. Oh iya. Dia cuma bilang nyip. Iya. Gagal ginjal akut itu tidak menular, bukan penyakit yang menular ya. Jadi jangan khawatir ya. Jadi kalau misalkan ada anak heboh gosip tetangganya gagal ginjal akut itu, terus anaknya nggak mau deket-deket, nggak boleh main ke tetangganya itu, ya enggak gitu ya. Jadi tenang aja. Nggak boleh dihindari ya anaknya ini. Iya. Kalau ada yang menemukan seperti itu segera bawa ke rumah sakit. Oke, lanjut lagi nih Dokter Reza. Ada dari Lastri yang ada di Wonosobo. Dokter, bagaimana nih prosedur obat itu diberikan oleh rumah sakit, terutama untuk obat sirup setelah kasus ini terjadi? Ya Mbak Lastri di Wonosobo ya seperti biasa, kalau sudah jadi kalau di rumah sakit itu harus ada resep dokter ya. Terus kemudian apakah nanti kita apakah obat itu sudah ada di daftar aman apa belum? Kalau misalkan sudah ya nggak apa-apa diberikan ya. Oke, ada Fitri di Kota Mungkit nih. Bagaimana bisa obat yang mengandung zat-zat yang menyebabkan gagal ginjal ini dapat beredar di pasaran? Apakah obat sirup yang diduga mengandung zat berbahaya itu hanya dari warung atau apotek aja nih? Dari rumah sakit ada nggak? Ya, kalau kenapanya itu saya tidak berkompeten ya di sini untuk menjawabnya kenapanya. Jadi ini hasil investigasi aja ya. Ada kandungan cemaran ya dalam penarutnya itu jauh melebihi ambang batasnya ya, sehingga menyebabkan
sel-selnya rusak, terutama ginjal. Obat itu beredar ya, itu ada beberapa obatnya itu obat bebas seperti paracetamol. Nah, kalau paracetamol kan memang obat bebas, bisa dibeli di luar juga ya sebelumnya, dan tidak hanya di rumah sakit seperti itu. Oke, dokter bisa dijelasin nggak obat gagal ginjal ini yang sudah dihadirkan dari Kemenkes sendiri? Ya, jadi sebenarnya pemerintah juga ini gercep ya. Jadi dengan kondisi seperti ini, pemerintah langsung melakukan uji dan sebagainya, pemeriksaan sampel-sampel produk-produk obat. Jadi sudah dikeluarkan list produk-produk obat yang aman digunakan sepanjang sesuai dosis dan takarannya. Itu ada, nanti bisa di download lah. Tapi emak-emak sekarang udah punya, biasanya dari share-sharean ya, udah ada. Oke, satu lagi nih dokter, pertanyaan dari Hanif yang ada di Martoyudan. Setelah terjadi masifnya kasus gagal ginjal akut ini, bagaimana nih pelayanan dari RSUD Merah Putih kepada balita dan juga anak? Apakah ada peningkatan? Karena si Hanif ini masih sedikit trauma, karena dulu-dulu RSUD Merah Putih ini digunakan untuk penyembuhan COVID-19. Ya. Jangan khawatir ayah dan bunda, mungkin tidak ayah bunda aja ya, sahabat gemilang ya, semuanya kalau mau berobat ke RSUD Merah Putih itu kita sudah melayani berbagai macam spesialistik. Ya, sudah ada 19 dokter spesialis nih di sana. Ya, termasuk saya spesialis anak ya. Jadi jangan khawatir, itu bukan rumah sakit COVID, tapi kita sudah melayani semua spesialistik ya, beberapa 9 dokter spesialis. Kulit juga ada, kalau jerawatan ya, kalau panu, kudis, kurang ya, bisa ke situ, udah bisa ada ya. Jadi jangan khawatir. Sudah ada banyak dokter spesialis di sana ya, jangan ragu. Sudah bisa BPJS juga ya. Jadi selama pakai rujukan dan sebagainya sesuai indikasi, bisa langsung berobat ke RSUD Merah Putih. Nah dokter, sebenarnya ada nggak sih fase anak ketika mengalami gagal ginjal akut ini sendiri? Ya, jadi gagal ginjal akut ini tidak tiba-tiba ya. Ya memang tiba-tiba secara onset ya. Tetapi anak itu sebenarnya sudah mulai bergejala. Dilihat apa? Ya sudah, sekarang kita harus memantau kencingnya anak. Yang dulu kita nggak pernah ngeh pampersnya ada isinya apa enggak. Nah, sekarang sudah mulai dipantau. Kalau anak ini demam, diare dan sebagainya, dipantau buang air kecilnya berat atau tidak ya. Yang biasanya jadi mak sekarang harus aware. Anaknya ini 3 jam sekali ganti pampersnya beratnya segimana nih, atau 2 jam sekali ganti pampers beratnya segimana lah. Kalau 6 jam masih kosong, berarti kenapa ini nih anak saya gitu. Kalau secara fisik dari anak itu sendiri kelihatan nggak dokter? Ya kalau secara fisik, kalau memang gejalanya sudah memberat, anak itu bisa sesak nafas, bisa bengkak ya. Kan ibu paling mengenal ya, anaknya kok agak bengkak ya, kok agak aneh ya, nafasnya agak cepat. Terus anaknya lebih diam dibandingkan biasanya, atau bahkan yang lebih berat, anaknya nggak sadar sampai dengan kejang. Itu aja ya dokter ya. Nah, sementara itu. Nah dokter, apa akibat dari gagal ginjal yang sudah akut ini pada anak, dok? Gagal ginjal akut ini kenapa menjadi masalah yang lumayan booming juga? Karena fatality rate-nya cukup tinggi ya. Jadi dari 300-an kasus itu 90 meninggal. Nah itu ya cukup ini juga. Jadi kalau fatality rate-nya tinggi, berarti dia menyebabkan kematiannya juga lumayan tinggi. Jadi ya harus aware juga di sini orang tua. Dokter, sebenarnya nih ya dokter, ada nggak sih perbedaan dari gagal ginjal akut dengan gagal ginjal kronis atau kronik gitu? Ada, tentu ada. Kalau gagal ginjal akut ini kan terjadinya tiba-tiba, sudden ya. Jadi karena ada zat atau yang menyebabkan fungsi ginjal itu menurun secara tiba-tiba. Kalau gagal ginjal kronik itu dia ada waktunya berlangsung lama. Jadi misalkan
gagal ginjal kronik ini penyebabnya bisa karena infeksi. Infeksinya apa, Dok? Biasanya infeksi saluran kencing. Itu jangan disepelekan ya. Untuk ayah dan bunda. Nah, kalau infeksi saluran kencing berulang atau infeksi saluran kencing atas itu bisa menyebabkan gagal ginjal juga. Nah, dokter, apa komplikasi penyakit ini juga bisa menyebabkan gagal ginjal kronis? Ya, komplikasi penyakit bisa menyebabkan gagal ginjal kronik juga, ya. Misalkan pada penyakit SLE, ya, Systemic Lupus Erythematosus, itu bisa menyebabkan komplikasi gagal ginjal kronik. Kemudian diabetes mellitus bisa menyebabkan gagal ginjal juga. Hipertensi juga bisa menyebabkan. Cuman itu case-nya pada anak itu paling banyak adalah infeksi ginjal berulang. Seperti misalkan ada glomerulonefritis akut, kemudian infeksi saluran kencing, radang ginjal, nah, itu juga bisa menyebabkan. Nah, dokter, ada nggak sih sebenarnya pengaruh sanitasi lingkungan ini terhadap terhadap ginjal sendiri ya? Kan anak-anak kalau main itu sukanya di kotor-kotoran gitu. Apakah itu juga bisa menjadi pemicu atau penyebab dari gagal ginjal itu sendiri, dokter? Gini, kalau lingkungan yang kotor saya rasa untuk gagal ginjal itu agak jauh ya. Kalau diare mungkin iya. Jadi untuk gagal ginjal, kalau memang dia karena infeksi perlu berkali-kali dan perlu waktu yang cukup lama untuk menjadi gagal ginjal. Ya. Kalau untuk main, anak-anak biasa main keceh, main pasir, main apa, nggak jadi gagal ginjal. Enggak ya? Diare iya. Untuk closing statement nih, dokter, harapan untuk masyarakat sendiri tentang adanya gagal ginjal akut yang ada di anak ini, menurut dokter Reza seperti apa, dok? Ya, untuk ayah dan bunda, sahabat gemilang, ya, pesan saya, bila anak sakit yang biasanya beli obat sembarangan, ya, tanpa tanya-tanya dulu, mengobati sendiri, ya, saat ini sebaiknya dikonsultasikan kepada petugas medis, ya, boleh konsultasi ke dokter spesialis anak, boleh, ya. Jadi jangan menentukan obat sendiri, dosis sendiri, dan pengobatan sendiri. Sebaiknya dikonsultasikan dahulu. Apalagi di RSUD Merah Putih ini sudah tersedia sendiri ya dokter-dokter spesialis yang sekarang ini bisa memberikan jawaban atas itu semuanya, dokter. Ya, monggo dikonsultasikan. Sudah ada 19 dokter spesialis di Rumah Sakit Daerah Merah Putih. Oke, Sobat Gemilang, kayaknya sampai di sini dulu nih kebersamaan kita, Dokter Reza, membahas tentang gagal ginjal akut misterius pada anak. Semoga besok kita bisa ketemu lagi, dokter, untuk membahas sesuatu yang lain atau topik-topik yang lain. Dan sampai di sini dulu, Sobat Gemilang, kebersamaan kita kali ini di acara Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah spesial kali ini bersama RSUD Merah Putih. Saya Kalista Apsari bersama kru rekan yang bertugas mohon undur diri, dan tentunya Dr. Reza Gracia, spesialis anak di RSUD Merah Putih, juga pamit. Terima kasih atas kebersamaannya, dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Terima kasih. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagoan Musyawarah. Ini Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Udah? Udah. Makasih, ya. makasih, dokter. Foto dulu. Foto dulu, Mbak. Oh iya, siap. Sebentar, aduh. Ini stopnya gimana? Oh, stop. Ini